Oke, bertemu lagi teman-teman dengan Lukman Sarif, Pancing Urak Belut Bandung. Hari ini saya mau bikin tutorial cara membuat urak model gagang terong. Gagang terong itu seperti ini. Ini model urak lama. Mungkin sudah dari zaman dulu, bentuk yang paling umum dipakai itu bentuknya seperti ini. Ini namanya urak gagang terong. Saya menggunakan bahan dari kawat baja ini diameternya 2 mm, tapi umumnya saya pakai yang 1,5 mm ya. Ini udah dipipihkan dulu bagian depannya, kemudian dipotong pakai tang supaya nanti gampang ngebentuknya. Jadi batangnya harus dikecilin dulu ya. Oke teman-teman, yang mau tahu cara pembuatannya seperti apa, simak terus videonya ya. Salam satu hobi, Pancing Urak Belut Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama Lukman Sarif di channelnya Pancing Urak Belut Bandung ya. Hari ini saya mau membagikan tutorial cara membuat urak model gagang terong. Ini urak model lama yang saya bangkitkan kembali ya, memenuhi permintaan dari para penghobi urak, terutama di Bandung yang sudah terkenal dengan gagang terong, tapi banyak juga yang penghobi dari luar yang minat dengan urak model gagang terong ini ya. Bahannya teman-teman, ini saya menggunakan kawat baja yang udah dihaluskan, kemudian dipipihkan seperti ini, baru dipotong supaya lebih mudah nanti dibentuknya ya. Untuk alat-alatnya apa saja? Ini alat-alatnya yang saya gunakan ya teman-teman. Ini ada alat penjepit, dibuat dari bekas kampas rem motor. Ini fungsinya untuk menjepit alat, seperti ini. Ini untuk menjepit alat ya teman-teman, supaya kalau saat dikikir itu enggak pindah-pindah, nah, seperti ini. Kemudian alat utamanya itu adalah kikir segitiga. Ini kikir segitiga fungsinya untuk membentuk batang dari kail itu sendiri supaya batangnya lebih ramping gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada kikir silinder atau kikir bulat. Ini beda jenisnya dengan ini. Kalau yang ini dia teksturnya kasar, kalau yang ini dia lebih halus ya, cuman lebih tajam karena ini jenisnya diamond. Kemudian ada kikir setengah lingkaran. Ini fungsinya untuk membentuk mata kail bagian depan supaya bentuknya jadi cekung. Nah, kemudian di sini ada juga ini tang modifikasi yang udah dibentuk sedemikian rupa untuk membentuk kailnya ya. Ini terbuat dari mata baja, jadi nggak licin dan nggak mudah patah. Nah, jadi kalau teman-teman mau coba bisa menggunakan alat seperti ini. Nah, ini fungsinya ketika membengkokkan itu lebih mudah karena permukaannya kecil, tapi kuat, nggak mudah patah. Ya, bagaimana cara pembuatannya urak model gagang terong ini, teman-teman tonton terus ya videonya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya teman-teman, ketika teman-teman membuat urak ya, jangan lupa menggunakan masker, karena ketika kita menggunakan membuat urak itu ada seperti ini nih ya teman-teman. Ini serbuk besi yang dihasilkan dari gesekan antara kikir dengan bahan. Nah, ini sangat berbahaya kalau misalnya terhirup oleh sistem pernapasan, itu nanti takutnya bisa mengganggu ke paru-paru ya. Jadi kita tetap safety, jadi jangan lupa gunakan masker seperti ini ya. Oke, lanjut ya teman-teman, mantap.
Ya teman-teman, ini ya cara ngebentuknya untuk membentuk gagang kail supaya lebih pas. Pertama-tama kita gunakan dulu kikir segitiga supaya bentuknya nggak terlalu besar ya. Jadi bagusnya itu kalau kail itu dari belakang bentuknya besar, makin ke depan makin kecil. Gosok terus. Teman-teman bisa ya bikinnya, ini bahannya bisa dari cat sampai mesin pompa air atau alat dari ban mobil, sayang ring, terus dari belakang sampai ke depan ya. Usahakan harus batangnya itu bulat, jadi supaya nanti ketika kita itu enggak patah. Jadi sering patah itu karena ini kan permukaannya bulat ya. Kalau nggak bulat itu biasanya ketika ditekuk itu nanti jadi patah. Terus kita tajamin bagian depannya yang tadi udah dilanjutin supaya tipis dulu, tipis dan tajam. Kemudian kita bikin bagian belakangnya untuk membuat ributnya ya, sedikit segitiga. Usahakan bentuknya agak menyudut ya, agak miring bentuknya, jangan terlalu lurus supaya terbentuk ada sudut di bagian kolom tutupnya. Masuk bagian yang ya, karena kadang bagian kalau naruh ruhutnya cuma sama kikir, jadi kalau teman-teman nyoba ya bisa pelan-pelan dulu. Nah, ini kan udah mulai kelihatan nih ada sudutnya. Pokoknya pastikan bagian depannya itu udah tipis, jadi lebih mudah dipertajam nanti. Selanjutnya teman-teman kita pakai kikir segitiga yang lebih kecil ya permukaannya, untuk membuat sudutnya lebih bagus gitu. Jadi kalau yang kikir segitiga ini khusus saya buat untuk finishing bikin sudutnya, sudut dari ruhutnya. Teman-teman bisa beli kikirnya itu harganya sekitar 30.000 ya, yang tanpa gagang. Karena kalau kikir yang biasa-biasa cepat habis. Nah sekarang kita mau menggunakan kikir yang bulat ya, untuk membentuk cekungannya. Ini caranya kecil sampai bentuk cekungan ya, jadi ruhutnya nggak lurus tapi ada cekungannya. Saya pikir ya saran untuk finishing pembentukan cekungan dari ruhut itu ini. Harus perhatikan ya bagian belakang ruhutnya jangan sampai kemakan kikir. Kemudian bagian bawahnya untuk mempertajam dari ruhutnya sendiri.
tajam ya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan berhenti berusaha ya, coba terus, jangan takut gagal. Ini kurang lebih seperti ini nih hasilnya ya. Kamera saya ini belum bisa fokus. Nah, ini ya teman-teman, udah kelihatan bentuk ruhitnya. Ruhit belakangnya bagus, ada sudutnya. Ruhit depannya juga bentuknya agak cekung ya. Nah, proses selanjutnya kita perhalus dulu permukaannya. Jadi teman-teman sebelum dibentuk kita perhalus dulu permukaannya menggunakan amplas seperti ini ya. Jadi kalau ada luka di bagian batangnya itu salah satu penyebab ketika dibengkokkan itu jadi patah. Jadi kalau permukaannya halus, tekanan yang dihasilkan itu dari tang terhadap batang kayunya itu merata itu. Jadi nggak bertumpu pada satu titik yang ada lukanya. Teman-teman bisa gosok seperti ini ya. Harus hati-hati, jangan sampai ruhit belakang sama ruhit depannya jadi nggak tajam. Yang harus diingat itu permukaannya harus halus dan bentuk batangnya itu silinder atau bulat. Terus bagian cekungnya kita gosok seperti ini. Penting mah bisa diangin Supaya makin tajam dan proses pembuatan ini harus sabar dan teliti ya, nggak bisa buru-buru. Teman-teman juga kalau belajar juga ya jangan buru-buru, pelan-pelan kita perhatikan semua kondisi dari uratnya. Ya ini ya teman-teman, sekarang kita mau membentuk. Bagaimana cara membentuknya, perhatikan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita langsung tekuk aja ini bentuknya untuk membentuk pegang terong seperti ini caranya. Ambil dulu di bagian tengah, harus bertahap ke depan ya, bahannya agak keras, harus hati-hati jangan sampai tangannya garing dari belakang. Jadi cara nakuknya itu bertahap. Nah, bentuknya udah kelihatan ya. Ya ini ya teman-teman, hasilnya udah jadi. Membersihkan bekas-bekas tadi, bekas tepukannya. Bentuknya udah, kita tinggal bagian belakangnya. Action. Ya ini sekarang kita bersihkan dulu ya, kita bekas-bekas tadi tepukan tangannya itu ada bekas-bekasnya, kita bersihkan pakai amplas supaya permukaannya lebih rata. Jadi harus perhatikan ya teman-teman, jangan sampai mata kayunya ujung-ujungnya kena nanti ujungnya tajam. Sampai kira-kira atasnya udah hilang, tepukan tanpa tangannya.
halus ya. Jadi bekas-bekas dari apa jepitan yang modifikasi tadi udah hilang. Nah, ini udah clear ya, tinggal membentuk bagian belakangnya untuk ngikat senarnya. Ya teman-teman, ini tutorial yang saya buat ya, ini saya pakai untuk ukuran XXL ya, terutama untuk sidat, jadi ukurannya memang besar. Tapi teman-teman yang hobi ngurak belut jangan khawatir, kami menyediakan dari berbagai ukuran ya, mulai dari yang paling kecil itu ada XS, SML, dan XL. Kalau teman-teman punya request misalnya XXL atau XXS bisa dibuatkan ya. Bagus. Oke, kita lanjut ke membuat ini ya, bagian belakangnya ya. Oke. Ya, kita potong dulu ya teman-teman bagian belakangnya ini. Ini sesuai dengan ukurannya ya. Kalau ukuran untuk sidat, ukuran XXL itu agak panjang. Kita potong dulu ya teman-teman. Kita tipiskan dulu ya bagian belakangnya sebelum dibentuk, itu kita tipiskan seperti ini. Kita tinggal bikin kepalanya. Ya lanjut ya teman-teman, ini masih pakai kir segitiga. Kita bentuk dulu ke kepala bagian belakang untuk ikat. Kita tipiskan dulu teman-teman supaya jangan terlalu tebal, jangan sampai ada yang tajamnya ya teman-teman, karena itu nanti bisa melukai senar. Usahakan permukaannya halus dan tajam. Di kedua sisinya ya teman-teman. Kalau untuk bagian belakang teman-teman nggak usah terlalu halus supaya nanti ada media untuk meresapnya ke lem ya. Jadi secukupnya aja, maksudnya di atas itu supaya dia nggak tajam, tapi bukan berarti harus sangat halus karena nanti kita pakai untuk meresapnya lem. Jadi ketika dipasang senar itu ada celah-celah untuk masuknya lem. Nah ini udah jadi ya. Ini ya teman-teman, hasil yang kita buat tadi ini udah jadi, ini udah selesai. Fluidnya udah bagus, sudutnya udah oke. Bagian belakangnya untuk ikat senarnya udah bagus, semuanya udah mantap ya. Jadi begitu dulu tutorial dari saya untuk pembuatan urak model gagang terong ya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi pancing urak belut Bandung.